Kehidupan remaja seorang mahasiswa Kim Hyun So berubah drastis dalam satu malam ketika ia terbangun dan melihat sekujur tubuh telanjang seorang wanita berlumuran darah dengan belasan tusukan. Ia panik dan tak dapat berpikir dengan jernih hingga akhirnya harus menyeretnya ke dalam penjara. Berbagai bukti yang sangat kuat dan sulit untuk dibantah mengarah pada Hyun So sebagai pembunuh wanita cantik Hong Gok-hwa. Tak ada celah untuk membantah semuanya itu, meski ia yakin tidak pernah membunuh. Namun di tengah kelamnya dan buntunya masalah besar yang mengubah haluan kehidupan Hyun So, secercah harapan memantik dengan hadirnya Shin Jong Han, seorang pengacara kelas teri yang berorientasi pada uang. Tapi pengalamannya dalam menangani berbagai macam kasus hukum para kliennya membuat Jong Han tak bisa begitu saja dipandang sebelah mata. Meski terlihat mustahil memang untuk membebaskan Hyun So dari tuduhan pembunuhan, perlahan berkat kesabaran, kecerdasan dan bantuan So Jin, seorang pengacara pemula, angin segar yang datang dari berbagai macam bukti dan orang-orang yang terkait peristiwa pembunuhan mulai muncul satu persatu. One Ordinary Day merupakan drama bergenre kriminal misteri yang diangkat dari sebuah serial TV BBC, Criminal Justice, yang pertama kali tayang pada tahun 2008 dan merupakan salah satu series TV terbaik yang telah memenangkan berbagai macam penghargaan. Dalam versi Koreanya, serial ini didirect oleh Lee Myung-woo dengan penulis Kwon So-gyu. Spesialnya One Ordinary Day dibintangi oleh aktor Korea termahal dan selektif dalam memilih peran, yaitu Kim So-hyun. Kira-kira dengan mendapuk aktor termahal dan diadaptasi dari sebuah series terkenal, apakah menjadi sebuah garansi untuk kesuksesan serial ini? Jujur, Mimin belum nonton Criminal Justice, jadi belum bisa membandingkan jalan cerita versi Inggrisnya dengan versi Korea. Namun, satu hal yang pasti, One Ordinary Day adalah sebuah drama kriminal misteri yang cukup mudah untuk dipahami, walau ada clue-clue dan keterkaitan hubungan antara satu orang dengan orang lainnya, layaknya kisah detektif seperti CSI, Dexter, Elementary, atau serial-serial kriminal US sejenis. One Ordinary Day tidak memusingkan dan cenderung ringan untuk sekelas cerita kriminal. Jadi memang hal inilah yang membedakan serial ini, alih-alih memfokuskan kisahnya pada pencarian bukti hal-hal detail yang mengarah pada pelaku. One Ordinary Day justru lebih konsen pada bagaimana sistem hukum itu berjalan. Bagaimana para penyidik, pengacara, dan hakim menanggapi sebuah kasus yang dalam series ini ditelanjangi habis-habisan. Dan secara langsung ingin mengatakan jika hukum itu bullshit, tidak ada yang baik dan yang benar, yang ada hanya sebuah kepentingan. Dan ironisnya, hal ini benar-benar terjadi dalam sistem hukum dunia sekarang. Salah satu jualan utama One Ordinary Day adalah pemeran dengan tarif tertinggi Korea saat ini, yaitu Kim So Hyun yang memerankan mahasiswa dengan kehidupan biasa dari keluarga biasa pula, yaitu Kim Hyun So yang sukses menyita simpati kita. Dari mahasiswa yang seharusnya menikmati masa remaja, namun malah terdampar di penjara dengan nasib yang terombang-ambing. Tapi jangan lupakan juga karakter tengil Jong Han, seorang pengacara yang menderita penyakit kulit dan sangat realistis, terutama saat hukum disandingkan dengan uang. Ia adalah karakter kunci dalam One Ordinary Day, di mana berkat kerealistisannya dalam memandang hukum dan dialog-dialog konyol namun cerdas yang ia lepaskan mampu membuat series ini membekas dan memorable. Kurang puas jika hanya ditonton satu kali. Selain Shin Jong Han yang sukses diperankan oleh aktor Cha Seong Wan, jangan lupakan pula aktor-aktor lainnya seperti Lee Seol, Seo Jae Hye, Kim Shin Rok, serta pemeran ayah dan ibu yang semakin mengukuhkan One Ordinary Day sebagai salah satu series terbaik di penghujung tahun 2021 ini. Kelebihan selanjutnya dari One Ordinary Day adalah color grading yang agak noir sesuai genre yang diusung, namun terasa tak terlalu keras dan cenderung soft, yang membuat series ini eye-catching untuk ditonton, ditambah scoring mendebarkan namun dimainkan dengan porsi yang pas, tak berlebihan sama sekali. Karakter Hyun So dalam serial ini memang sudah berhasil menyita kepedulian kita padanya. Bahkan beberapa scene membuat kita tak sanggup melihat penderitaan demi penderitaan yang dialami cowok ini. Ya, itu adalah keberhasilan dari pendalaman yang totalitas. Namun satu sisi karakter ini lebih berat ke arah cengeng daripada lemah. Sedikit-dikit dia menangis dan lama-lama itu membuat kita yang menontonnya menjadi muak. Memang karakter Hyun So dikisahkan menderita asma dan ia bergantung pada inhaler. Tapi ia adalah karakter cowok normal yang bersosialisasi dan memiliki teman-teman. Setidaknya ia tak nangis-nangis terus dan agak kuat meskipun pada akhirnya Hyun So mulai beradaptasi dan memilih untuk tak tinggal diam.